Ya, saudara sekalian, ini rumor yang sudah lama sesungguhnya ya. Hanya memang tidak ada yang menyampaikannya atau bahkan tidak ada yang memberitakannya. Persoalan negeri ini terbesar menyangkut TKA Cina adalah pertama ya, di masa pandemi di mana kita menutup diri harusnya terhadap pekerja-pekerja atau pihak-pihak luar yang ingin masuk ke Indonesia, kita ternyata longgar. Orang dilarang untuk mudik, tapi pekerja Cina masuk terus-menerus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah semakin besar ketergantungan kita kepada China. Saya juga tidak tahu ya, siapa yang sesungguhnya menjadi penghubung, yang menjadi broker, sehingga ketergantungan kita dengan Cina semakin besar dan semakin besar. Jadi kalau kita bicara tentang ekonomi komprador ya pernah dulu Yoshihara Kunio ya, menulis tentang erzat kapitalisme semu. Dia mengatakan bahwa kapitalis dalam negeri ya itu sebenarnya komprador saja dari kapitalisme internasional. Mereka perpanjangan tangan, mereka hanya sekedar memburu rente, memburu spread ya, memburu keuntungan margin, sehingga yang sesungguhnya adalah mereka bukanlah seorang industrialis yang paten, yang sesungguhnya, yang genuine, tapi mereka hanyalah maklar-maklar yang menjadi atau mendapatkan keuntungan karena memasukkan investor-investor dari asing. Nah sekarang kita tahu yang paling powerful adalah investasi Cina ya, China money luar biasa sekarang ini, bahkan dibandingkan Jepang sekalipun. Tidak heran sekarang wisatawan itu justru mayoritas berasal dari China. Sebelum pandemi COVID-19 misalnya, itu ada penerbangan langsung dari Manado ke daerah di China sana ya. Saya pernah ke Manado beberapa kali misalnya, bagaimana wisatawan China itu bisa memborong satu rumah makan misalnya hanya untuk mereka saja. Jadi sobat era sekalian, ini adalah fenomena yang rasanya miris kalau kita kaitkan dengan Trisakti. Jadi Trisakti itu berdikari secara ekonomi ya. Jadi berkepribadian secara budaya dan mandiri secara politik. Jadi yang terjadi tidak demikian ternyata. Ternyata sekarang kita sangat-sangat tergantung dan cenderung Indonesia for sale jadinya. Saya ingat pidato bukan pidato Bung Karno ya, pidato Jokowi di depan pengusaha-pengusaha Taipan dari China sana ya, yang mengatakan I'm waiting for you to invest to Indonesia. Begitu bahasanya bahasa betul-betul pedagang yang ngomong apa adanya ya, tidak ada diplomasi. Jadi seolah-olah kita butuh banget ya, kita rindu sekali investasi dari asing tersebut untuk memboast. Bahkan sekarang bahasanya bukan lagi boasting, bukan lagi untuk meningkatkan, tapi menyelamatkan perekonomian kita. Persoalannya adalah dalam lingkaran-lingkaran ekonomi seperti itu, siapa yang paling banyak mengambil keuntungan? Nah, inilah yang sebenarnya yang tidak pernah kita mau bongkar, kita tidak mau address misalnya, agar kita tahu benar apakah investasi itu benar-benar dinikmati oleh rakyat Indonesia sebagai sebuah keuntungan, atau sesungguhnya keuntungannya lebih banyak diambil oleh para komprador itu, mereka yang menjadi penghubung, menjadi maklar ya. Kenapa mereka bisa menjadi penghubung dan maklar? Karena mereka berkuasa, mereka di ring kekuasaan. Jadi sobat era sekalian, kalau kita bicara tentang investasi luar negeri, sederhananya adalah negara demokratis investasi akan masuk, negara tidak demokratis investasi akan masuk. Karena yang paling penting adalah uang bisa ditanamkan dan berkembang. Hanya penilaian resikonya yang berbeda-beda. Kalau negara itu demokratis, punya kepastian hukum, maka mereka barangkali senang
untuk jangka panjang, dan tentu saja investor-investor yang baik yang akan tertarik. Tapi kalau misalnya negaranya tidak demokratis, penuh dengan korupsi, penuh dengan kong kali kong, maka investor-investor buruk yang akan masuk, yang tahu betul bagaimana memanfaatkan celah untuk mengeruk keuntungan sebelum kemudian gone with the wind, lari. Jadi selama bangsa kita ya tidak menyadari bahwa membangun karakter bangsa, membangun hukum yang baik, membangun pemberantasan korupsi yang baik itu adalah modal, maka sesungguhnya kita hanya akan mengundang investor-investor yang buruk, investor-investor yang hanya mengeruk keuntungan dan kemudian lari. Mudah-mudahan ke depan ya, kebijakan perekonomian kita adalah kebijakan perekonomian yang betul-betul berpihak kepada masyarakat Indonesia. Bukan berpihak pada konglomerat, berpihak pada masyarakat menengah ke bawah yang membangun UMKM dan UKM, yang membangun perekonomian Pancasila yang berdasarkan azas kerakyatan, bukan ekonomi konglomerat. Tapi sayang sekali memang diskursus ekonomi sudah mulai luluh, sudah mulai hilang ya dalam hari-hari di hari reformasi saat ini, terutama di pemerintahan Jokowi misalnya. Orang tidak tertarik lagi bicara mengenai ekonomi kerakyatan, tapi bicara bagaimana investasi di attract sebanyak-banyaknya. Jadi mereka berpikir bahwa kalau investasi banyak, uang ada, akan ada daya menetes ke bawah, trickle down effect, yang dulu sama sekali tidak pernah terbukti ya. Yang terjadi adalah ketika suatu perusahaan membesar, belum tentu dia setia kepada negara ini. Bisa saja uang hasil ekspornya justru diparkir di luar negeri, diparkir di Singapura, dan kalau seandainya terjadi apa-apa dengan negeri ini, mereka tinggal goodbye kepada negara ini. Itu yang pengusaha yang dibesarkan di sini yang memiliki kesempatan ekspor. Sementara investor asing juga kurang lebih sama, tidak mungkin mereka setia. Kalau ada apa-apa dengan negara ini, mereka dengan mudah melakukan relokasi ya ke negara-negara lain yang lebih menjanjikan. Ya, saudara sekalian, hampir maghrib ya.